Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil satu. Ketika kami di Raudhah, itu disingkap rahasia hadis hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wattibu wa ju'ilat qurratu aini fi sholat. Tadi sholat isya turun. Insya Allah dikehendaki Allah. Dan jenengan juga dikehendaki Allah. Karena saya dan jenengan itu di tanah air selalu duduk dalam satu majelis, bukan sekedar fisiknya yang duduk, tapi ruhnya juga duduk. Kira-kira Allah dan Rasulullah tahu? Ya. Kalau begitu tidak ada jarak antara tanah suci dengan tanah air. Hatiku dijadikan cinta. Perhatikan kata hubbiba. Mencintai dan dibuat cinta itu beda. Enak mana? Mencintai sama dicintai. Kalau dicintai itu jual mahal, ditraktir terus, dijemput. Kalau mencintai itu bondo. Ya, kalau dicintai itu menang milih. Enak mana? Dipilih sama memilih. Nah jenengan Pak Maimin makomi apa? Milih apa dipilih? Bahaya Pak Maimin dipilih. Kalau dipilih itu berarti tandanya baik enggak? Baik. Kalau memilih tandanya belum tentu baik. Di sini menggunakan hubbiba. Dijadikan hatiku cinta melebihi dunia seisinya. Enggak tahu hadis ini biasa apa luar biasa bagi jenengan, itu tergantung hati jenengan. Saya tidak memaksa jenengan, tapi semoga hati saya dan jenengan satu frekuensi. Semoga hati kita juga satu frekuensi dengan Rasulullah ketika itu bersabda. Paham alhamdulillah, enggak paham besok datang Mas Pri. Jadi paham maksudnya? Ketika itu Rasulullah itu pas bersabda, itu pas lagi terpesona itu. Semoga kita masuk ke zona frekuensinya Rasulullah itu. Hatiku dibuat jatuh cinta melebihi dunia seisinya. Apa? Perempuan, parfum wangi-wangian, dan sholat yang khusyuk. Berarti Rasulullah itu memilih sholat daripada dunia. Memilih wangi-wangian daripada dunia. Memilih perempuan daripada dunia. Terutama nanti nyambung kepada ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia itu kesenangan yang wah, tapi masih kalah dengan mar'atus sholihah. Dungono perempuan disanjung koyok ngini lho ndelosor. Kan saking jaraknya itu namanya itu. Kenapa mar'atus sholihah itu mampu mengalahkan dunia? Contoh yang paling gampang. Jenengan punya HP baru, senangnya lama apa sebentar? Sebentar. Tapi kalau dengan keimanan rasa syukur insya Allah lama. Jenengan punya perempuan, itu senangnya lama apa sebentar? Ya delok-delok Ustadz, langsing apa longsor? Ayo, coba. Senangnya punya barang dengan senangnya punya perempuan istri yang solihah, langgeng mana? Kalau benda statis, tapi kalau hidup bergerak, betul nggak? Bergerak. Saya tanya, istri jenengan masih hidup nggak? Masih. Itu ada gerak fisik dan ada gerak hati.
Kalau fisiknya itu selalu diservis, insya Allah rumput tetangga lebih jauh. Itu baru diservis fisik, betul nggak? Kenapa saya ada pepatah rumput tetangga lebih baik? Ya istrinya sendiri tidak diservis, sedangkan istri tetangga itu diservis. Itu bicara servis fisik, belum servis hati yang bercahaya. Al-mar'atu sholihah itu ada cahayanya. Karena al-mar'atu itu ada cahayanya, maka setiap dilihat itu selalu qurratu ayun, ada kreativitas cahaya. Semoga paham. Masa sudah ditulari doanya Ibnu Abbas nggak paham-paham? Sudah paham ya? Makanya perempuan itu supaya kesenangannya itu hidup dan selalu baru, itu kan harus punya nur ala nur. Makanya sampai Rasulullah itu ad-dunya mataun, kenikmatan dunia itu semua wah, tapi kalah dengan senangnya perempuan mar'atu sholihah. Karena ada sesuatu yang baru terus. Kenapa jenengan dengar-dengar perempuan? Iya ya aku duwe nur benar. Kalau nur ngangeni dan lain sebagainya. Ya. Alangkah bahagianya kalau sudah sholihah, ini sholihah ya, nisa sholihah, kemudian pakai parfum, tambah cantik enggak? Terus pakai parfum jiwa sholat, tambah cantik, itu melebihi bidadari surga. Makanya disebut wa khairu mata'iha mar'atus, dan beliau berkata hubbiba ilayya minat dunia. Bisa dipahami? Itulah the power mar'atus sholihah, the power sholat. Aslinya sholat itu mampu mengalahkan kenikmatan dunia. Coba kita punya sesuatu, kalau tidak ada sholatnya, pasti ada jenuh dan bosannya. Tapi kalau ada sholatnya, maksudnya ada iman dan ketakwaan dan ada rasa syukur, itu HP-nya itu enggak ganti. Tapi kesenangan dan kebahagiaan setiap memegang HP itu ada baru. Semoga paham. Pak Parman dengan istrinya ada yang baru terus? Apa dengan orang lain baru? Kalau dengan orang lain baru itu hanya sesaat, nanti lama-lama ya sama dengan istri kita. Kalau terus menerus kan sama. Gimana caranya supaya tidak sama? Ya diservis hatinya ini yang menjadikan qurrata ayun. Di sini ada wajuilat qurratu aini. Sudah saya tulis maksudnya di situ sama dengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maaf, sering terjadi pendangkalan dari kata-kata qurrata a'yun. Saya ini sudah doa Ustadz, tapi kok enggak qurrata a'yun? Jujur ya, saya di tanah suci itu doanya sama. Kan? Tapi dimensinya itu dimasukkan oleh Allah dan Rasulullah. Dan saya tidak merasa sudah, tapi saya belajar. Bahkan saya di sana menemukan analog. Saya ke sana itu ibaratnya seperti santri tahfidz yang murojaah hafalan kepada guru yang hafidz. Kalau ada salahnya diapakan? Dibetulkan. Kalau sudah betul, tasfih tingkatkan. Ngerti maksudnya? Ya. Jadi saya di sana sholatnya sama seperti di tanah air, tapi dimensinya itu beda. Dimensinya kepingin wajuilat qurratu aini fi sholat. Ini kan sering kita baca. Kita baca bersama-sama. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Subhanallah. Ketika ada ayat ini loh, tiba-tiba ada tafsirnya,
Sama ini, hubbiba ilaihi syai'ani at-tibu wan nisa'u summa qala wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Pelan-pelan. Ada enggak seseorang terkadang itu doa ini mengkaitkan dengan wa ju'ilat qurratu aini fi shalah? Jarang enggak, Mas Bri? Jarang. Itu berarti sudah menggunakan tafsir dan takwil. Paham Pak Yogo? Biasanya ini kan berdiri sendiri. Berdiri sendiri kan, ya Allah semoga suami atau istriku menjadi permata hati. Pertanyaan saya, gosoknya di mana? Ya gosoknya di sholat, aslinya itu. Tapi berhubung sholatnya gak bisa gosok. Ya Allah, jadi wajib bagi diri kita setelah sholat itu harus ada qurratu a'yun yang baru. Sepakat? Kalau nggak sepakat berarti belum tembus. Betul nggak? Lihat saya ini kalau pakai parfum, harumnya lama apa sebentar? Ya ndelok parfumnya. Kalau banyak alkoholnya, gimana Pak Yogo? Wis diakui dan tidak kan sebentar. Tapi kalau sholat itu sebagai parfum jiwa, lebih abadi mana? Sholat. Nih ilmu baru. Ketika kami wudhu itu juga saya jadikan parfum hati. Semoga paham. Ketika wudhu loh, jadikan parfum hati. Dan nanti sebagai saksi kita diakui umatnya dan tidak diwudhu. Ya, di sholat dan terutama sujud juga kita diakui umatnya Rasulullah ya di situ. Makanya kalau kita nggak sungguh-sungguh, rugi nggak kira-kira? Sangat rugi, sangat rugi. Pertanyaan saya, parfum jenengan yang ditubuh untuk diri jenengan apa untuk dihirup orang lain? Saya tanya, terutama perempuan. Perempuan itu parfuman kapan, dasteran kapan? Jawab. Coba itu. Pernah perempuan di dalam rumah pakai parfum? Jarang. Minyak kayu putih, minyak telon, minyak tawon. Tapi kalau pesta, berarti Rasulullah itu hebat enggak? Bicara parfum secara fisik watibu, ya. Tapi bicara parfum secara rohani wajuilat qurratu aini bisolah. Itu kekuatan mar'atus sholihah dan tidak pernah dibahas itu. Semuanya sibuk parfum secara fisik, tapi tidak pernah memparfumi rohaninya dengan wudu, dengan sholat. Padahal yang lebih abadi yang namanya inner beauty itu dalam apa luar? Dalam. Panjenengan pernah enggak melihat orang yang sedap sama yang cantik? Itu abadi mana, Pak Yogo? Gak tahu dulu Pak Yogo. Saking khusyuknya gini. Ya, betul enggak kira-kira? Enak mana, sedap sama cantik? Sedap, kalau cantik ada bosannya. Tapi kalau sedap itu aura dari dalam. Hampir sama seperti, maaf, sering saya contohkan. Ini sudah Ibnu Abbas loh ya. Lemper dibalut dengan plastik hijau, sama lemper dengan dibalut oleh daun. Sedap mana? Daun. Bayangkan, ternyata manusia itu tidak bisa mencontoh sedap. Produk manusia itu gak bisa. Ngerti ya? Iya. Hijaunya bisa ditiru, tapi sedep baik loh. Understand? Silakan perempuan dengan perempuan jajar, aku dong tolong tulari sedepe. Gak bisa. Ada lagi. Pak Nuri kan silakan buat pecel. Mas Wandi buat pecel. Itu materialnya, barangnya sama, tapi sedepe tergantung tangan-tangannya sejer. Ada budi saja itu kalau buat sambal itu masya Allah sedapnya bukan main. Itu ditiru, gak bisa. Gak bisa.
Itu yang disebut inner beauty, cahaya dari. Jangan-jangan juga sama, sholatnya sama, tapi innernya beda. Ayo masuk. Jangan-jangan sama, ya Mas Adi, Mas Bunadi. Dalil yang disampaikan oleh sesama ustadz sama, tapi sedepnya itu beda. Warung bisa ditiru, tapi sing tuku gak bisa ditiru. Dalil bisa ditiru, tapi rasanya tidak bisa ditiru. Berarti ilmu hikmah, iku ilmu sedep. Mantep ya. Betul. Ilmu hikmah itu ilmu yang sedep. Ilmunya ada, rasanya juga ada, makjubnya juga. Siapa yang menggerakkan rasa dan sedep itu? Silakan panjenengan makan. Itu pasti yang dicari adalah sedep dan gurihnya. Pertanyaan saya, gurih dan sedep itu di luar apa di dalam? Sedangkan cantik itu di luar. Wes paham? Nah, jenengan termasuk yang mana? Ya gak cantik ya, gak sedep. Wes marah sudah. Berarti kalah dengan surat Al-Baqarah. Itu sapinya Nabi siapa itu? Nabi Musa itu loh. Oh kayaknya nggak punya memori ceritanya dengan. Masa kita kalah dengan sapinya Nabi Musa itu? Oh tingkatan sapi itu ada qurratu ayun kok. Orang Bani Israel ketika itu kan terjadi kasus ada pembunuhan tapi tidak diketahui siapa yang bunuh. Tanya kepada Nabi Musa, siapa ini yang membunuh Nabi Musa? Baik, kalau kamu kepingin tahu Nabi Musa, carilah sapi. Sapi yang bagaimana? Sapi yang begini, yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Warnanya apa? Warnanya kuning keemas-emasan. Sapi yang punya qurratu ayun itu, karena banyak pertanyaan akhirnya tidak ditemukan sapi itu. Karena tidak ditemukan akhirnya minta tolong kepada Nabi Musa, saya tidak bisa menemukan sapi itu, tanyakan kepada Tuhanmu. Makanya jangan banyak tanya. Nih, sapi ini yang miliki adalah anak yatim sana itu. Bukan sapi sembarangan, sapi yang punya qurratu ayun. Masa kita kalah dengan sapi itu? Bolak-balik sholat tapi kalah dengan paham maksudnya Mas Bandi, Mas Budi. Makanya saking fundamentalnya sampai disebut surat Al-Baqarah. Itu bukan Al-Baqarah biasa, bukan sapi yang kayak Idul Adha itu, bukan. Itu sapi yang betul-betul qurratu ayun, ketika dilihat itu menyenangkan. Makanya guyonan kita loh sholat sudah bertahun-tahun, sudah berkali-kali kalah dengan sapi, kan nemen kan. Dan itu sama dengan penurikan, itu kan sama dengan mengecewakan Rasulullah kan. Sampean itu menggunakan produk saya, wahyu yang saya bawa, tapi kamu kok tidak bisa mewakili saya, itu gimana sih? Sedih nggak Rasul itu? Sedih kan? Kenapa demikian? Ya karena sholatnya tidak khusyuk, karena sholatnya tidak terjaga, karena sholatnya ketika wudhu tidak sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh, saya bilang kepada Mas Udin itu, coba mulai takbir ini kita bersikap sebagai murid dan guru itu adalah Allah. Minta diajari yang tidak tahu menjadi tahu. Mulai dari gerak, mulai daripada doa. Kalau kita kepingin, nah sudah masuk ini Masya Allah. Selamat datang Ustadz Irfan. Jangan terasa apa ini? Ini betul-betul terasa ini, ilmunya Ibnu Abbas. Maksudnya, beliau mengatakan mukhbituna adillah, khusyuk itu rendah dan tidak berdaya di hadapan Allah. Rendah tidak berdaya di hadapan Allah. Ya Rabb, saya tidak bisa gerakkan ruku, gerakan sujud, gerakan. Itu kan murid. Dan selalu rendah hati di hadapan Sang Maha Guru. Nah, ini
ala zikrika. Ditambah lagi Mas Fi yang Allah maftah masami'a qalbina li zikri. Untuk bisa tembus kepada zikir yang betul-betul zikir itu harus betul-betul ngemis dan rendah hati itu. Jadi kita itu selamanya menjadi murid, dan murid itu tingkatannya lebih tinggi daripada abid, ahli ibadah. Kalau abid itu beribadah ya gitu-gitu aja. Tapi kalau murid, murid itu orang yang menghidupkan rasa ingin. Ada apa di balik gerakan ini? Ada apa di balik doa ini? Ingin. Dan tidak puas menemukan ilmu satu, ingin lagi. Yang namanya murid, orang yang punya keinginan. Ketika kita murid, nanti menjadi murad. Muradun itu yang diingini. Tidak semuanya murid itu menjadi murad. Murid itu banyak, tapi yang pinter, yang jadi itu sedikit. Siapa itu? Yang rendah hati. Jadi ketika kita sholat mulai takbir itu betul-betul menjadi murid untuk mendaftarkan supaya murad. Jarno sing bingung, kalau pakai mata apa tambah jane opo sih murid murad itu. Ya Allah, betul enggak? Masuk kepada wa may yuridillah, barang siapa yang dikehendaki. Murid itu yang berkehendak, Allah itu yang mengkehendaki. Kamu. Berarti khusyuk itu sholat apa disolatkan? Disolatkan. Maksudnya itu dibimbing sholatnya, dibimbing geraknya, dibimbing doanya. Itu kata, setiap kata itu dalam bimbingan itu. Nah itu kalau tidak mengemis rendah-rendahnya, tidak berdaya, Allah enggak mau. Makanya Rasulullah tadi mengatakan hubbiba, dijadikan cinta. Lihat saya, dikhusukkan, disabarkan, diikhlaskan. Memang awalnya adalah menggunakan awalan me. Kalau me-nya tidak mampu, baru nanti ketemu di. Disabarkan, diikhlaskan, dibisakan, dikuatkan. Silakan merasa kuat tawaf atau sa'i. Gak bisa itu. Semua doa itu menunjukkan di. Semua doa itu menunjukkan di. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati hubbiba, dijadikan cinta olehku melebihi dunia seisinya. Mencintai perempuan yang tidak dicintai itu berat. Jenengan pernah enggak mengalami fase tidak senang parfum? Itu dipaksa senang parfum, itu enggak bisa. Muntah. Ada saudara saya, itu bau durian, itu muntah. Tak jawab, sampean gak calon emang sugih sampean ini. Ternyata sekian tahun seneng. Ada yang kayak gitu? Ada? Berproses gak itu? Berproses ya? Saya dulu cerita, gak seneng dengan celana warna hitam. Ternyata tiba-tiba tahun sekian, saya itu seneng. Akhirnya saya ngomong, wah berarti senengku telat. Semuanya sudah seneng hitam Pak Ghafur. Tapi saya baru seneng, waduh senengku telat. Jangan-jangan kita khusyuk juga? Gak apa-apa, fastabiqul khairat. Betul enggak? Ayo, akui dengan jujur. Senangnya dengan membaca Al-Quran telat enggak? Telat. Kenapa kok enggak? No. Siapa yang menggerakkan senang dan tidak itu? Ya muqallibal qulub. Berarti siapa yang dikehendaki Allah tandanya dibuat senang, dikasih energi itu. Ya Rob, kenapa kok enggak dulu-dulu energi itu? Allah jawab, kamu dulu enggak mau. Ya betul enggak kira-kira itu?
Ya Allah, kalau sudah dibuat senang, ya Allah, indah sekali. Dulu ada enggak yang alergi dengan orang soleh? Tiba-tiba masuk pada fase senang dengan orang soleh. Ya Allah, ternyata duduk dengan orang soleh, ternyata duduk di taman surga. Itu ada sakinah yang turun, ada rahmat turun, ada malaikat dan dibangga-banggakan Allah. Itu kalau sudah satu channel, subhanallah, itu akan merasakan bahwa majelis taklim taman surga itu lebih indah daripada duduk di warkop. Lihat saya, tapi kenapa ya sholat kita kok tidak seindah di warkop? Ada apa ini? Berarti sholatku kan belum menjadi taman surga. Ini antara nur sama nar. Lebih nur di warkop daripada di dalam sholat. Ada apa ini? Hati kita harus dipaksa sama dengan channel sholat dan channel Al-Quran. Bersihkan. Masih kotor mungkin ya. Bersihkan, bersihkan lagi, bersihkan lagi. Tadi kita awali dengan sedekah. Akhirnya apa? Turun ilmu hikmah, turun ilmu yang baru. Itu kalau turun ilmu yang baru, ilmu yang hikmah, subhanallah, luar biasa. Satunya Masudin, ilmu ta'wil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna. Tidak tahu, bawahnya Masudin, lebih jelas. Nah, kok pengertian khusus? Nah ini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Tidaklah tahu ilmu ta'wil kecuali Allah dan orang-orang yang ilmunya mendalam. Jadi ta'wil itu lebih dalam daripada tafsir. Gampangannya kalau tafsir itu tersuratnya Al-Quran, kalau takwil itu adalah tersiratnya Al-Quran. Allahumma faqihna fiddin wa allimna ta'wil. Satunya, Allahumma allimnal hikmata wa ta'wilal kitab. Jadikan ini sebagai kata kunci agar rahasia-rahasia Al-Quran itu tersingkap. Kita mengajukan proposal doa ini dengan rendah hati supaya dibuka. Supaya dibuka hati kita itu. Ketika hati kita dibuka, makanya hati dan jiwa kita itu connect, nyambung dengan Al-Quran, baik secara zahir atau secara batin. Kalau sudah nyambung Al-Quran secara zahir dan batin, sama seperti kekasih membaca suratnya kekasih. Tidak mau selesai. Tidak mau selesai. Kenapa? Hati jiwanya itu nyambung. Kita minta kepada Allah, ya Allah, pahamkan ilmu takwil, pahamkan ilmu atasnya lagi dari sini. Yang panjang tadi, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Dia Allah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran, dan di antara Al-Quran itu ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang jelas. Di antaranya adalah ummul kitab, yaitu Al-Quran, pokok-pokok kitab yaitu Al-Quran. Wa ukhar mutasyabihat, dan yang lainnya itu ayat mutasyabihat. Apa ayat mutasyabihat? Ayat-ayat yang punya makna yang menyerupai. Fa'ammal ladzina fi qulubihim, maka adapun orang-orang yang di dalamnya hatinya itu zaighun. Zaighun itu ada kecondongan untuk tersesat. Fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'il fitnah. Maka mereka mengikuti ayat ini, maka mereka mengikuti yang mutasyabihat itu untuk mencari fitnah, wabtigha'a ta'wilih, dan mereka untuk mencari-cari takwilnya yang tidak sesuai. Nah, kita tidak masuk kepada situ.
kita ingin dipahamkan tafsir dan kita ingin dipahamkan takwil. Bawahnya Masudin. Para ulama sepakat, bawahnya lagi, supaya kita tidak tersesat, Rabbana la tuzigh qulubana, bawahnya lagi, Rabbana, nah ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati kami setelah mendapatkan hidayah. Berarti memahami Al-Quran itu juga butuh hidayah, butuh campur tangan Allah. Tidak cukup hanya dengan akal kita, tidak cukup dengan rasa kita, tapi butuh bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, karena kita mengkaji hikmah, kita mengkaji takwil, kita diperjalankan oleh Allah ke Taif. Di situ ada guru yaitu Ibnu Abbas yang didoakan Rasulullah. Semoga kita tidak tersesat dalam memahami Al-Quran baik secara zahir maupun batin. Dengan apa tadi? Dengan sedekah. Andai kata salah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masudin sebagai saksinya, terkadang kita menjelaskan dulu maksudnya, baru ketemu kitabnya, baru ketemu dalilnya untuk meneguhkan. Nah ini ketemu pakarnya. Mari kita berdoa. Ini yang penting untuk mengambil sanadnya. Semoga Allah ridho dan semoga kita malam hari ini dipilih hati kita menjadi arasnya Al-Quran, ruhnya Al-Quran, cahaya Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.